Bareskrim Polri, Polda Jawa Tengah beserta Polres Pati berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM jenis solar di wilayah hukum Kabupaten Pati. Akibat tanggul yang jebol dan mengakibatkan air pasang meluap, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dihentikan. Petugas BPBD Kendal mengevakuasi lansia yang terjebak di dalam rumahnya yang terendam banjir air pasang setinggi hampir 1 meter. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Banjir hingga ketinggian mencapai 1 meter menggenangi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Banjir ini diakibatkan meluapnya air pasang laut hingga membuat aktivitas pelabuhan terhenti dan para pekerja pelabuhan dipulangkan lebih awal. Parah. Ratusan pekerja terpaksa harus berjalan di tengah genangan air yang menggenangi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Senin sore. Mereka nekat menerobos tingginya genangan air karena belum adanya petugas yang membantu melakukan evakuasi. Banjirop yang semakin meninggi membuat sepeda motor milik para pekerja tidak mampu menerobos genangan. Mereka hanya bisa mendorong sepeda motor miliknya yang mogok ke dataran yang tidak tergenang air. Sementara ratusan buruh lainnya harus berjalan melewati banjir karena tidak ada tim evakuasi. Bahkan anggota Babinsa harus menggendong seorang buruh karena sakit untuk dievakuasi ke dalam truk. Karena ada beberapa karyawan yang di kawasan TEPS, Lami Citra, masih terisolasi di dalam, kami segera untuk butuh bantuan perahu agar segera dikirim untuk mengevakuasi karyawan yang masih ada di dalam. Banjir di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang terjadi pada Senin siang diakibatkan adanya tanggul penahan rop di kawasan pelabuhan jebol. Akibatnya air masuk di kawasan pelabuhan membuat aktivitas terhenti dan para pekerja dipulangkan lebih awal. Banjir ini adalah banjir rop tertinggi yang terjadi dalam 1 minggu ini. Di ujung Kalimantan katanya jebol. Terus airnya menguap ke daerah apa namanya? Tapi itu apa? Nah, dari pabrik disuruh pulang semua, takutnya airnya masuk ke dalam pabrik. Baru kali ini yang besar, kemarin juga pernah segitu tapi nggak sampai se atas pinggul. Bu, kondisi jalannya sendiri seperti apa? Parah mas, airnya itu mengalirnya deras banget loh. Banjirop juga mengakibatkan antrean kendaraan di pintu menuju pelabuhan yang hendak melakukan bongkar muat. Tingginya genangan membuat sejumlah kendaraan melakukan putar arah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Mengatasi banjirop di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dan sekitarnya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan memperbaiki tanggul yang jebol. Selain melakukan upaya pencegahan sementara, pemerintah Kota Semarang juga akan membuat dapur umum untuk 8.000 warga yang terdampak. Bersama dengan Forkombinda Kota Semarang, Senin malam Wali Kota Semarang melakukan pemantauan langsung lokasi yang terdampak banjir air pasang di Pelabuhan Tanjung Emas, serta pemukiman di sekitar pelabuhan. Dari hasil pemantauan diketahui banjir di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang dan wilayah pemukiman warga di sekitar pelabuhan diakibatkan luapan air pasang dan jebolnya tanggul penahan air rop. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta jajarannya untuk segera melakukan penanganan sementara dengan memperbaiki tanggul yang jebol yang terdapat di 2 titik. Selain melakukan upaya pencegahan sementara, pemerintah Kota Semarang juga akan membuat dapur umum untuk 8.000 warga yang terdampak di Kelurahan Tambak Lorok dan Bandar Harjo, Semarang. Penanganan sementara ini ada dari Provinsi Jawa Tengah, ada dari Satker BPWS, ada dari PU. Hari ini kita penanganan sementara ke 2 titik yang di tengah raya ada tanggul jebol itu adalah di daerah Lami Citra serta di RW 1 di ujung Seng itu. Segera kawan-kawan malam hari ini membuat tanggul dari karung, diisi pasir sebanyak mungkin dan akan kita distribusikan malam ini sampai besok dini hari. Usai melakukan rapat bersama dengan Wali Kota Semarang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana akan melakukan pengecekan pada lokasi tanggul yang terkena hempasan gelombang air pasang. Pihaknya malam ini masih menunggu kondisi air surut untuk melakukan penambalan sementara di lokasi tanggul yang jebol.
Memang 2 hari belakangan itu sudah ada rilis dari BMKG yang menyatakan akan terjadi peningkatan air muka laut. Kemudian tadi kami pantau di websitenya BMKG, jadi di situ ada data real time setiap jam. Ternyata puncak tadi itu elevasi muka air laut itu adalah di 2,1 meter. Jadi ini memang kejadian yang luar biasa. Selama ini di Kota Semarang inilah yang paling tertinggi yang terjadi. Banjirop yang sampai melumpuhkan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang disebabkan oleh faktor alam yang telah diprediksi oleh BMKG. Kondisi kian diperparah dengan jebolnya tanggul di sekitar dermaga. Selain melumpuhkan kawasan pelabuhan karena truk kontainer dan bongkar muat tidak bisa beraktivitas, banjirop juga menggenangi jalur Pantura Semarang-Demak sehingga menyebabkan kemacetan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan rumah di Desa Randusongo Kulon dan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terendam banjir akibat rop air laut. Banjir rop yang terjadi sudah 3 hari ini merupakan banjir rop terparah. Warga berharap ada upaya dari pemerintah agar banjir akibat rop air laut tidak terjadi setiap tahun. Kondisi tingginya gelombang air laut yang terjadi dalam sepekan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya banjir akibat rop air laut. Seperti di 2 desa yang ada di Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, yakni Desa Randusongo Kulon dan Randusongo Wetan, banjirop merendam ratusan rumah warga. Selain air laut menggenangi rumah warga hingga ketinggian banjir setinggi 40 cm, rop air laut juga menggenangi jalan pedesaan sehingga mengganggu aktivitas keseharian warga. Meski banjir akibat rop air laut sudah berlangsung selama 3 hari, namun sebagian warga masih ada yang bertahan di rumahnya masing-masing. Saya menyampaikan, memberikan saran kepada masyarakat, segeralah mengungsi di tempat-tempat yang aman. Termasuk Pak Babinsa juga muter ya, mengevakuasi barangkali ada warga yang kesulitan untuk mengungsi. Dari data yang tercatat, hingga Senin malam ada sekitar 1.416 kepala keluarga yang terdampak banjirop air laut di Desa Randusongo Kulon dan Wetan, atau sekitar 795 rumah warga yang terendam banjir. Kondisi dalam waktu 3 hari ini cuaca panas sehingga mengakibatkan panasan global, sehingga volume air laut itu naik ke daratan. Ini dari sekian rop yang paling di tahun-tahun yang dulu ini yang paling parah karena kondisi rumah tenggelam, untuk jalan juga akses jalan tergenang. Banjir akibat rop air laut memang kerap terjadi di wilayah Pantura Brebes. Sedikitnya terjadi sekali dalam setahun dan banjirop bisa sampai berhari-hari. Warga berharap ada upaya dari pemerintah agar banjir akibat rop air laut tidak terjadi lagi. Meski banjir akibat rop air laut sudah berlangsung selama 3 hari, namun warga mengaku belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Brebes. Hingga Senin malam, banjir dengan ketinggian sekitar 40 cm masih menggenangi wilayah 2 desa tersebut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa?
Jenenge lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, evakuasi warga yang sakit dan lanjut usia yang terjebak banjirop di pesisir Kendal, Jawa Tengah pada Senin sore berjalan dramatis. Tim BPBD Kendal menggunakan perahu karet menerjang banjir air pasang sambil menggotong lansia dan warga yang sakit untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Banjir air pasang di pesisir Kendal ini terjadi di 3 kecamatan dan merendam ribuan rumah warga hingga ketinggian 1 meter. Beginilah suasana evakuasi lansia warga desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah yang terjebak banjir air pasang pada Senin sore. Petugas BPBD Kendal harus menggotong warga untuk dinaikkan ke perahu karet. Lansia dan warga yang sakit ini terjebak di dalam rumahnya yang terendam banjir air pasang setinggi hampir 1 meter. Lansia dan warga yang sakit menjadi prioritas tim SAR untuk dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang lebih tinggi seperti masjid dan musola serta rumah kerabat yang tidak terendam banjirop. Dibantu oleh warga, tim SAR BPBD ini berjibaku menerjang banjir dan mendatangi rumah warga. 2 perahu karet dari BPBD Kendal disiagakan di Desa Mororejo Kaliwungu yang terendam banjir air pasang. Menurut warga, banjirop ini yang terparah dan belum pernah hingga ketinggian mencapai 1 meter. Rozak warga Dusun Ngebum Desa Mororejo Kaliwungu mengatakan, warga sebagian diungsikan karena ketinggian air cukup parah. Menurutnya air sudah naik sejak pukul 2 siang dan semakin parah hingga sore. Warga sebagian diungsikan ke masjid yang tempatnya tinggi, sedangkan sebagian bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga. Ya, ini sudah dievakuasi sama BPBD, alhamdulillah langsung koordinasi ke penanganan. Untuk warga sendiri tetap bertahan, Pak ya? Alhamdulillah masih bertahan, ada himbauan jangan panik. Ada kita berapa rumah sini, Mas? Rumahnya itu ada
Sementara data dari BPBD Kendal, banjirop ini merupakan gejala alam dan merata di sepanjang pesisir Pantura Pulau Jawa. Warga diminta tetap waspada karena sudah ada peringatan akan gelombang tinggi yang terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Mei 2022. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kecelakaan terjadi oleh sebuah bus jurusan Surabaya-Semarang pada Selasa siang. Bus dari arah Semarang itu remuk setelah menyeruduk truk dam yang terparkir di tepi jalan saat mengganti ban di tepian Jalan Lingkar Pati. Akibat dari kecelakaan tersebut, jalan lingkar dari kedua arah sempat terhambat. Kejadian naas menimpa bus jurusan Surabaya-Semarang pada Selasa siang. Bus dari arah Semarang tersebut remuk setelah menyeruduk truk dam yang terparkir di tepi jalan saat mengganti ban di tepian Jalan Lingkar Pati, tepatnya di Desa Gajah Mati, Kecamatan Pati. Berdasarkan kesaksian salah satu warga setempat mengatakan kejadian naas itu terjadi sekira jam 2 siang. Ia menuturkan kecelakaan diakibatkan oleh bus yang melaju secara ugal-ugalan. M. Mursidul Asmi, salah satu penumpang, mengatakan bus Indonesia berplat L7158UB sedang bermuatan penuh. Saat melaju, bus yang ditumpangi itu memang dalam kecepatan cukup kencang mulai dari Demak. Jalanan dari Demak, Semarang busnya sudah ugal-ugalan kok. Sudah kecepatan tinggi, nyalip sana sini, kecepatannya sudah tinggi. Posisi penumpang itu sudah penuh. Pas kejadian ini mau nyelip ke kanan, tapi nggak ngatasi, terus nabrak truk yang sudah berhenti. Berdasarkan informasinya, belasan penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat. Asmi bahkan menyebutkan satu orang penumpang mengalami luka yang cukup parah di bagian kaki. Akibat dari kecelakaan tersebut, jalan lingkar dari kedua arah sempat terhambat, namun saat pukul 15.14, bus sudah berhasil dievakuasi dari tempat kecelakaan dan arus lalu lintas mulai berangsur normal. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama dengan Polda Jawa Tengah dan juga Polres Pati berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM jenis solar di wilayah hukum Polres Pati. Sebanyak 12 pelaku diamankan dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama dengan Polda Jawa Tengah dan juga Polres Pati berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM jenis solar di wilayah hukum Polres Pati. Dalam press release yang digelar pada Selasa siang di TKP, yakni Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 12 tersangka.
Diketahui ke-12 pelaku menampung BBM subsidi jenis solar di gudang penyimpanan dari beberapa SPBU menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kemudian para pelaku menjual BBM subsidi tersebut di bawah harga BBM jenis solar industri. Para pelaku diketahui mengambil keuntungan sekitar Rp4.000 sampai dengan Rp5.000 per liter. Hal ini tidak lepas daripada disparitas harga antara harga subsidi dan harga non-subsidi atau yang lebih kita kenal dengan harga industri. Disparitas inilah yang merangsang para pelaku untuk memanfaatkan peluang melakukan usaha yang menyalahi ketentuan sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bukan hanya kepada masyarakat yang sesungguhnya punya hak untuk mendapatkan BBM Pertalite maupun solar yang subsidi maupun LPG subsidi yang 3 kilo. Lebih lanjut diketahui setiap harinya perusahaan tersebut dapat mengangkut BBM solar bersubsidi sekitar 10.000 liter sampai dengan 15.000 liter dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Sementara itu Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi ini merupakan yang terbesar. Pihaknya mengungkapkan bahwa secara umum sebelumnya sudah mengungkapkan kejadian serupa di 7 Polres. Tanggal 18 Mei kita ungkap TKP di wilayah Pati adalah yang paling besar. Ini terjadi tanggal 18 Mei kemarin sampai sekarang berhasil kita ungkap di 3 TKP. TKP pertama daerah Pati Kembang, kemudian Puncak Wangi, dan yang kedua juga di Puncak Wangi. Dari 3 TKP telah kita amankan 11 orang tersangka yang perannya adalah pemilik gudang, kemudian pemodal, kemudian pengangsu, bahkan supir mobil. Yang ini nanti akan kita kembangkan lagi oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus, Tipiter, dan Polda untuk kita kembangkan lebih dalam. Apakah ini akan mengembang sampai daerah lain tempat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, pihak Bareskrim Polri bersama dengan Polda Jawa Tengah dan Polres Pati menyita barang bukti berupa BBM solar 25 ton, 3 unit mobil tangki, sejumlah toren penambung solar, 4 mobil yang telah dimodifikasi, dan juga 1 kapal tanker Permata Nusantara 5 di Tanjung Priok yang mengangkut BBM sebanyak 499.000 liter. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jumlah calon jamaah haji Kabupaten Kendal yang diberangkatkan tahun 2022 ini sebanyak 493 calon jamaah dengan rincian 463 calon jamaah haji yang sudah lunas ditambah 2 tim pendamping haji daerah dan 28 calon jamaah haji cadangan. Bupati Kendal membuka manasik calon jamaah haji Kabupaten Kendal yang akan diberangkatkan tahun 2022 ini. Kuotanya lebih sedikit dibandingkan dengan kuota yang ditentukan pada tahun 2020. Kuota pada tahun 2020 sebanyak 978 calon jamaah haji, namun untuk tahun 2022 hanya 493 calon jamaah haji, itu pun usianya harus di bawah 65 tahun, selebihnya akan diberangkatkan tahun berikutnya. Pembatasan usia tersebut ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari Kementerian Indonesia. Ada beberapa calon jamaah haji yang menunda keberangkatannya karena tidak bisa berangkat suami istri. Tidak bisa berangkat karena ada pembatasan usia maksimal 65 tahun. Salah satu contoh suaminya berusia di atas 65 tahun, sedangkan istrinya masih di bawah 65 tahun. Karena tidak bisa berangkat suami istri, maka ia memilih menunda keberangkatan. Semoga setelah kondisinya itu normal sehingga pemerintah Arab Saudi itu bisa membuat kebijakan baru di tahun yang akan datang sehingga kuota calon jemaah haji Indonesia bisa normal kembali. Hari ini kita belum menerima hasil dari KUPA sehingga belum bisa diketahui kapan calon jemaah haji dari Kabupaten Kendal itu akan diberangkatkan dan menempati kloter berapa itu belum. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan pada tahun ini kuota calon jamaah haji sangat dibatasi sehingga hanya 493 calon jamaah haji Kendal yang berangkat tahun ini. Diko juga berpesan agar para jamaah haji tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentunya saya
saya mengimbau agar pelaksanaan ini benar-benar dimanfaatkan, dimaksimalkan, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan keberangkatan haji ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Harapannya bisa beribadah dengan baik dan bisa kembali dengan selamat, yaitu menjadi harapan dari pemerintah Kabupaten Bandung. Calon jemaah haji yang sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 merasa senang bisa berangkat ke Tanah Suci. Farida misalnya, ia mendaftar tahun 2009 dan rencana berangkat tahun 2020, namun karena pandemi, ia baru bisa berangkat tahun ini. Bahkan Farida termasuk calon jemaah haji termuda yang tahun ini usianya 22 tahun. Udah ditunda 2 tahun. Daftar tahun berapa saya? Tahun 2009-2010. Mbak, dengan adanya keberangkatan tahun ini, bagaimana perasaannya? Senang atau bagaimana? Ya alhamdulillah senang bisa berangkat gitu. Sri Murniati, calon jemaah haji dari Brangsong yang sempat tertunda 2 tahun, juga merasa senang bisa berangkat tahun ini. Terkait persiapan, dirinya sudah siap termasuk suntik meningitis dan persiapan fisik. Terkait dengan kelengkapan haji, mulai hari ini koper sudah bisa diambil di kantor Kemenak Kendal, sedangkan paspor dan keperluan lain sudah disiapkan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.